Tunggu saja. Jadi dari PKS nanti akan menawarkan berinisiatif. Pastilah, pasti kita akan putuskan, ya. Soal rumor koalisi perubahan bakal bubar gimana? Apa? Katanya kabarnya koalisi perubahan nggak jadi itu gimana? Al khair baqadallah, Allah yang putuskan jadi atau tidak jadi. Rasanya perkembangan cukup positif dan baik. Kalau bakalnya bukan dari PKS, bakal wapresnya Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Misalnya AHY begitu, Bang. Pokoknya calon yang pas dengan presiden dan kesepakatan kita. Maksudnya kemarin soal Demokrat yang ngotot macam AHY jadi cawapres dari PKS. Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, silakan aja. Kan nanti dimusyawarahkan. Semua juga baik dan positif, iya tak? Sosok AHY di PKS gimana, Bang? Baik, bagus. Cocok kalau begitu? Iya, tinggal masalahnya kombinasi bertiganya harus sepakat semua. Itu penilaian Pak Surya Paloh, kita ucapkan terima kasih lah. Nah, sama seperti kemarin Pak Jokowi mengatakan apa Capres ikut capres. sesudah Pak Jokowi banyak pidato begitu di acara-acara partai, tiba-tiba kemarin nyebut nama Mas Ahaye. Saya selaku kader Partai Demokrat begitu ya mengucapkan terima kasih. Ini kan penilaian apa para tokoh kan, gitu kan. Sikap Partai Demokrat sendiri sebenarnya itu Pak menyerahkan ke Anies untuk menentukan cawapres. Persis. Jadi kalau soal calon wakil presiden kita serahkan kepada Mas Anies selaku capres kan. Dan Artinya Demokrat boleh juga kalau nanti bukan Pak AHY yang jadi cawapresnya Pak Anies. ya tentu kan ada lah. Kurang saya selaku kader ini ya. Ini selaku kader saya, ini selaku kader Partai Demokrat begitu ya. Ya saya tentu berharap wakil ketua umum saya saya tentu berharap ketua umum saya menjadi calon wakil presidennya begitu. Karena kan wartaekonomi.co.id lebih setuju AHY jadi cawapres Anies ketimbang Hovifah. PKS supaya ada soliditas. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY dianggap lebih tepat mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan ketimbang Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di Pilpres 2024. Kalau kami di PKS yang pas itu mendampingi Anies adalah AHY, ujar politisi PKS Zulkifli Mansyah yang juga menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dikutip hari Selasa 28 Februari 2023. Pria yang akrab disapa Bang Zul ini menilai AHY bisa menjadi kekuatan bagi Anies Baswedan sebab akan membuat koalisi perubahan yang diusung PKS, Demokrat, dan Nasdem lebih solid. Di samping itu, kata Bang Zul, tanpa Partai Demokrat, koalisi partai pengusung Anies ini juga tidak bisa terbentuk. Supaya ada soliditas antara koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau nggak ada Demokrat, juga nggak akan jadi koalisi ini. PKS juga tidak ngotot untuk wapres. Tapi kita ingin koalisi perubahan ini segera ada wapresnya, sehingga kelihatan tegasnya. Bang Zul mengakui, Hovifah juga punya peluang sebagai cawapres karena sebagai kepala daerah. Sampai saat ini tidak memiliki afiliasi politik dengan partai politik manapun. Memang ada dorongan untuk memasangkan Anies dengan Ibu Hovifah, karena Ibu Hovifah ini adalah kepala daerah yang provinsinya besar, mewakili gender NU juga. Kemudian, Ibu Hovifah sosok yang termasuk diperbincangkan di kalangan elit di Jakarta dan tidak terikat dengan parpol manapun, terangnya. Namun demikian, lanjutnya, jika ditanya arah PKS, Zulkifli Mansyah berpandangan yang lebih pas mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden ialah AHY. Disinggung target PKS untuk kemenangan Anies Baswedan di NTB pasca deklarasi mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bakal capres oleh DPP PKS. Zulkifli Mansyah belum bisa memastikannya. Namun, dia berharap Anies bisa menang di NTB. Kalau kita memang PKS sudah deklarasi dengan Anies,
Dari survei yang kita lakukan, pendukung Anies di NTB relatif banyak, bahkan mayoritas malah. Tetapi, berapa besar kita belum tahu. Kita lihat saja nanti, katanya. Tunggu saja. Jadi dari PKS nanti akan menawarkan berinisiatif. Pastilah, pasti kita akan putuskan, ya. Soal rumor koalisi perubahan bakal bubar gimana? Apa? Karena kabarnya koalisi perubahan nggak jadi itu gimana? Al khair baqadallah, Allah yang putuskan jadi atau tidak jadi. Rasanya perkembangan cukup positif dan baik. Kalau bakalnya bukan dari PKS, bakal wapresnya Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Misalnya AHY begitu, Bang. Pokoknya calon yang pas dengan presiden dan kesepakatan kita. Mas Sigit, kemarin soal Demokrat yang ngotot macam AHY jadi cawapres dari PKS. Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, silakan aja. Kan nanti dimusyawarahkan. Semua juga baik dan positif, iya kan? Sosok AHY di PKS gimana, Bang? Baik, bagus. Cocok kalau begitu? Iya, tinggal masalahnya kombinasi bertiganya harus sepakat semua. Itu penilaian Pak Surya Paloh, kita ucapkan terima kasih lah. Nah, sama seperti kemarin Pak Jokowi mengatakan apa Capres ikut capres. sesudah Pak Jokowi banyak pidato begitu di acara-acara partai, tiba-tiba kemarin nyebut nama Mas AHY. Saya selaku kader Partai Demokrat begitu ya mengucapkan terima kasih. Ini kan penilaian apa para tokoh kan begitu kan. Kalau sikap Partai Demokrat sendiri sebenarnya itu kan menyerahkan ke Anies untuk menentukan cawapres. Persis. Jadi kalau soal calon wakil presiden kita serahkan kepada Mas Anies selaku capres kan. Dan Artinya Demokrat berjuang juga kalau nanti bukan Pak AHY yang jadi cawapres Pak Anies. ya tentu kan ada lah. Kurang-kurang saya selaku kader ini ya. Ini selaku kader saya, ini selaku kader Partai Demokrat begitu ya. Ya saya tentu berharap wakil ketua umum saya saya tentu berharap ketua umum saya menjadi calon wakil presidennya begitu. Karena kan Mas saya juga punya elektabilitas kan begitu ya. Kalau Mas Anies katakan kemarin saya butuh calon wakil presiden yang bisa menjaga stabilitas, Mas saya ini bisa, dia punya partai kan begitu. Jadi punya chemistry. Aku lihat kemana-mana ini, termasuk di acara terakhir kemarin, acara kemarin Badan Komunikasi Musyawarah Masjid ya, atau apa kemarin itu? Majelis Taklim itu. Cocok, lihat ada chemistry. Jadi Tapi kabarnya Abu Khofifah juga jadi opsi lain gimana tanggapannya? itu makanya kalau soal wakil presiden ini ya diserahkan kepada calon presidennya kan begitu. Tentu setelah diskusi dengan 3 partai koalisi kan begitu. Karena kita ingin menang ini kan. Tentu wakil presiden itu pasti harus menyumbang juga sisi elektabilitas bagi kemenangan kan begitu. Nantilah kita bahas tuh. Tapi Demokrat juga Bang, kalau itu dari luar koalisi Bang. Mas AHY tidak jadi cawapres Anies gimana, Bang? Nanti kita lihat itu. Ini kan masih terlalu panjang ya kan. Kita belum sampai pada tahap itu. Tapi kalau nanti ya calon presiden dengan 3 koalisi ini bahas siapa calon wakil presidennya, kami sampaikan pun ke teman-teman kan begitu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.